Bab 21. Anda, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Palsu. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa Anda akan dibawa pergi kapan saja karena pencemaran nama baik. Kamu tidak datang ke Virtuous Benevolence Hall dengan niat baik hari ini, kan? Wajah gadis muda itu terbakar amarah dan hina. Di matanya, Ye Chen hanyalah sampah yang tidak berpendidikan. Dia mencoba mencoreng reputasi Virtuous Benevolence Hall. Penjaga keamanan di dekatnya juga memperhatikan Ye Chen. Saat mereka mulai mendekat untuk menangkap Ye Chen, lelaki tua itu tersadar dari keterkejutannya tepat pada waktunya untuk membubarkan penjaga keamanan dengan lambaian kecil tangannya. Orang tua itu menatap Ye Chen lama-lama dan memberitahunya dengan nada serius, "Anak muda, seseorang bisa bersikap acuh tak acuh dengan makanan yang mereka masukkan ke dalam mulutnya, tetapi seseorang harus selektif dalam kata-kata yang mereka keluarkan. Sejujurnya, saya Zhu Rende, pemilik Virtuous Benevolence Hall di River City. Lukisan itu saya peroleh dengan jumlah yang lumayan besar dari lelang di ibu kota. Lebih dari 300 kolektor telah memeriksa keasliannya, dan semua orang memastikan bahwa lukisan itu adalah lukisan asli tanpa kecuali. Apakah Anda menyindir bahwa para kolektor itu adalah sekelompok penipu karena Anda mengklaim bahwa itu palsu?" Ye Chen tidak menyangka lelaki tua yang berdiri di hadapannya saat ini adalah pemilik Virtuous Benevolence Hall. Meskipun demikian, Ye Chen tetap melanjutkan, "Itu benar. Para kolektor itu pasti penipu. Kamu, bahkan dengan seluruh kesabaran dan kebajikannya, Zhu Rende tidak tahan mendengar Ye Chen berbicara seperti ini. Lagi pula, dia juga termasuk di antara 300 kolektor." Wajah Zhu Rende memerah. Pada saat itu, tidak ada yang lebih dia inginkan selain memukul Ye Chen dengan tongkat di tangannya. Dia menelan amarah yang meledak kembali ke tenggorokannya dan mengangkat tongkatnya untuk menunjuk ke lukisan itu. Dia berkata, "Baiklah, sangat baik, nak, karena kamu mengklaim lukisan ini palsu, setidaknya kamu harus memberiku alasan yang bisa diterima. Jika tidak, Anda harus memaafkan saya atas apa yang akan saya lakukan selanjutnya." Melihat kakeknya dalam keadaan seperti ini, gadis itu bergegas memeluknya dan berbisik, "Kakek, tenanglah. Dokter mengatakan Anda tidak boleh mengalami ledakan emosi. Mengapa kita repot-repot berbicara dengan orang kampung ini? Lihat aku menyingkirkannya dengan sebuah tendangan." Dengan itu, gadis itu menendang salah satu kakinya ke arah Ye Chen. Dia terkejut dengan kehadiran Qi di tendangannya. Seniman bela diri kuno lainnya. "Memukau. Sepertinya ada lebih banyak hal dalam keluarga Zhu Rende daripada yang terlihat," pikir Ye Chen. Wajah lelaki tua itu memucat ketika dia menyadari besarnya kekuatan yang diberikan cucunya dalam tendangan itu. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Penyesalan seketika membanjiri kepalanya. Lagi pula, dengan tendangan ini, bocah ini akan menderita luka permanen meskipun dia selamat dari serangan itu. Gadis ini telah belajar dari orang yang sangat berpengaruh di provinsi Jiangnan sejak dia masih muda. "Oh baiklah, kurasa aku harus mengirimkan beberapa ratus ribu langsung ke keluarga bocah itu untuk pemakamannya. Anggap saja itu kompensasi kepada orang tua anak nakal itu dan asuransi seumur hidup mereka." Orang tua itu berpikir. Kembali ke tempat kejadian. Kaki gadis itu hendak menabrak tubuh Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah dia terlalu terkejut untuk melakukan apapun selain itu. Gadis itu sangat menikmati momen ini. Tidak ada ekspresi yang lebih baik di dunia ini selain ekspresi keterkejutan di wajah para itu. Sejak masa mudanya, dia sudah tidak bisa menghitung lagi jumlah pria menjengkelkan yang pernah dia pukuli. Bahkan anak laki-laki dari keluarga berpengaruh pun tidak bisa lepas dari pemukulannya. Apalagi yang bisa dikatakan untuk bocah nakal yang sepertinya tidak didukung oleh orang penting ini. Namun, saat kakinya mendarat di tubuh Ye Chen, kesombongan di wajah gadis itu lenyap. Perlahan-lahan, hal itu digantikan oleh keterkejutan, dan akhirnya, kengerian yang luar biasa. Rasanya seperti kakinya telah mendarat di dinding yang keras dan tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Bagaimana mungkin? Satu tendangan darinya sudah cukup untuk menghancurkan 2 karung pasir padat. Namun, kakinya gagal bergerak 1 inci pun ke depan tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia berikan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Tidak baik bagi seorang gadis untuk berlatih seni bela diri yang diperuntukkan bagi pria. Anda mungkin akan menjadi tidak berdaya. Ini adalah pengingat pertama dan terakhir Anda." Setelah itu,
Ye Chen mengulurkan tangan dan memberikan dorongan kecil. Gelombang Qi melonjak dan memaksa gadis itu pergi. Untungnya, Ye Chen telah menekan kekuatannya dan gadis itu hanya mendarat dengan pantatnya di tanah. Pelepasan Truki. Bagaimana mungkin? Gelombang kengerian melonjak di lubuk hati lelaki tua itu. Setelah menyaksikan serangan dari Ye Chen, lelaki tua itu dapat memastikan bahwa Ye Chen telah mencapai ranah tertentu. Namun, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri muda seperti dia bisa mencapai hal itu? Hati lelaki tua itu berdebar kencang saat melihat Ye Chen mendorong gadis itu menjauh. Syukurlah, cucunya tidak mengalami luka apapun. Dia menghela nafas lega. Namun, gadis itu tidak mau mengakui kekalahannya. Dia menepuk pantatnya sebentar dan bergegas menuju Ye Chen dengan tekad baru. Yang sangat mengejutkannya adalah Zurende selangkah lebih maju darinya dan mendekati Ye Chen sebelum dia melakukannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Ye Chen. Dengan suara minta maaf, dia berkata kepada Ye Chen, "Saya minta maaf, Tuan. Mohon maafkan kami atas kecerobohan kami." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memelototi gadis itu dan memerintahkan, "Zixuan, cepat minta maaf pada tuan ini." Mata gadis itu melebar. Dia menatap kakeknya dengan heran, seolah-olah dia sedang menunggu bagian lucunya dari sebuah lelucon yang tidak dia mengerti. Dia meminta maaf. Dalam mimpimu, dia adalah Zhu Zixuan, putri berharga dari keluarga Zhu. Tidak ada seorang pun yang berani membuatnya meminta maaf, dan ini adalah fakta yang tetap ada sejak lahir. Kakek, bagaimana kamu bisa meminta maaf kepada orang kampung ini? Pikirkan statusmu, kakek. Bahkan kepala pemerintahan kota Sungai Harus, Zhu Zixuan buru-buru mengingatkannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua itu memotongnya dengan teriakan keras. Tutup mulutmu. Minta maaf segera, atau mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan menjadi cucu Zurende lagi. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Dia gugup. Faktanya, dia tidak pernah segugup ini sejak dia berperang sekitar 1 dekade lalu. Alasan dibalik ketakutannya terwujud dalam bentuk seorang Grandmaster seni bela diri yang saat ini berdiri di hadapannya, seorang Grandmaster seni bela diri yang mampu melepaskan ki sejatinya. Seorang Grandmaster sekaliber itu adalah seseorang yang akan dicoba dijilat oleh banyak keluarga di Huaxia. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh siapapun. Bahkan jika Tuan Zhu Zixuan hadir, dia juga tidak akan berani macam-macam dengan orang ini. Orang tua itu mengamati Ye Chen dengan cermat, takut Ye Chen akan menebas cucunya sendiri karena marah. Di sisi lain, Zhu Zixuan masih berusaha menerima kenyataan bahwa kakeknya baru saja mengancam akan memutuskan hubungan mereka karena orang asing. Bukankah selama ini dia adalah kesayangan kakeknya? Mengapa hari ini berbeda? Mata kakeknya terpaku padanya, sebuah isyarat yang terus-menerus dari kakeknya kepadanya. Mengundurkan diri, dia melangkah maju dan meminta maaf dengan setengah hati, "Maaf." Ye Chen melirik Zhu Zixuan dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika ini terjadi lagi, aku tidak akan membiarkanmu hidup." Saat dia berbicara, aura yang dia pancarkan berubah sepenuhnya. Sekarang, rasanya seperti dia adalah dewa dari surga, memandang rendah manusia yang menjelajahi daratan. Sebagai sesama praktisi seni bela diri, Zhu Zixuan adalah salah satu orang pertama yang merasakan transformasi Ye Chen. Dia memandang pemuda di hadapannya dengan heran. Siapa sangka dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik juga. Selain itu, jalan masih panjang bagi tuannya untuk mencapai level Ye Chen. Perbedaan aura mereka selebar jurang. Bagaimana mungkin? Adakah pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari tuannya di dunia ini? Yang lebih penting lagi, berapa umur orang ini? Bagaimana dia bisa mencapai banyak hal di usianya yang begitu muda? Dia tiba-tiba menyadari bahwa punggungnya basah kuyup oleh keringat. Atasan sifonnya menempel erat di tubuhnya yang lembab, tampak sedikit transparan. Zurende juga basah oleh keringat. Setelah mendengar bahwa Ye Chen tidak akan melanjutkan ini lebih jauh, dia menghela nafas lega. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk lagi. "Terima kasih atas bantuanmu, Tuan. Saya akan memastikan untuk mendisiplinkan perilaku Zixuan setelah ini." Ye Chen tidak menjawab. Saat dia mulai berbalik dan pergi, Zurende berbicara lagi. "Tuan, mohon tunggu sebentar." Alis Ye Chen berkerut. Dia bertanya tanpa berbalik menghadap Zurende, "Apa lagi?" Zurende mempercepat langkahnya menuju Ye Chen dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan,
Anda baru saja menyebutkan bahwa lukisan ini palsu. Maukah Anda mengungkapkan sumber penemuan Anda? Alasan dibalik pendekatan Zhu Rende bukanlah demi lukisan itu, melainkan untuk mempertahankan Ye Chen. Bab 22. Jika keluarga Zhu dari River City berhasil mendapatkan dukungan dari Grandmaster seni bela diri, maka status mereka di River City akan meroket. Ditambah dengan fakta bahwa bisnis keluarga Zhu di bidang tanaman obat tidak terlalu menonjol, perbedaan pendapat sudah mulai muncul di antara keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan. Mereka bahkan mungkin mencela keluarga Zhu di River City sebagai bagian dari kelompok mereka. Kemana Zhu Rende akan pergi? Satu-satunya cara dia dapat memastikan sebagian keluarga Zhu akan dianggap serius oleh keluarga utama Zhu di Provinsi Jiangnan adalah dengan menjaga hubungan dekat dengan pemuda sebelum dia. Ye Chen merenung sejenak sebelum beralih ke Zhu Rende dan berkata, jika Anda ingin mengetahui keaslian lukisan ini, turunkan dan bawakan kepada saya. Aku akan membuktikannya padamu. Zhu Rende tidak ragu-ragu. Dia segera memerintahkan satpam untuk menghapus lukisan itu dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Dalam hatinya, dia tahu bahwa meskipun lukisan ini asli, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pemuda di depannya ini. Tuan, mohon pencerahannya kepada kami. Sebelum Zhu Rende selesai berbicara, Ye Chen merobek lukisan yang tak ternilai harganya menjadi dua. Semua orang tercengang dengan tindakan tak terduga itu. Petugas keamanan yang menghapus lukisan itu dibuat bodoh oleh kebodohannya. Pelanggan yang mengantri juga bingung. Dokter tua yang melakukan diagnosis denyut nadi untuk lansia mengira jantungnya hampir berhenti. Itu adalah bagian dari perlawanan Virtuous Benevolence Hall. Anda merobeknya tanpa berkonsultasi dengan siapapun hanya karena Anda menginginkannya. Lebih parahnya lagi, Anda harus melakukannya di depan pemiliknya, Zhu Rende. Apa-apaan ini? Sekalipun kematian adalah apa yang Anda cari, ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Keamanan hendak bergerak ke arah Ye Chen ketika dia menerima tatapan tajam dari Zhu Rende. Dia berteriak, jangan ganggu tuan itu. Kembali ke posisimu. Mulut penjaga keamanan tidak bisa berhenti bergerak-gerak ketika dia mendengar Zhu Rende menyebut Ye Chen sebagai tuan. Sial, masih merupakan pertanyaan yang sah untuk ditanyakan apakah pemuda itu bahkan telah melewati usia 20-an, namun kakek buyut Zhu memanggilnya dengan sebutan kehormatan, tuan. Ye Chen tidak peduli dengan reaksi semua orang dan mengambil selembar catatan kecil dari robekan di lukisan itu. Uang kertas itu sangat kecil sehingga kebanyakan orang tidak menyadari keberadaannya. Kamu akan tahu kalau kamu membaca tulisan di atasnya dengan kaca pembesar. Zhu Rende mengambil catatan itu dengan hati-hati dari Ye Chen dan meminta seseorang mengambilkannya kaca pembesar. Ketika dia menguraikan kata-kata di catatan itu, wajah tuanya memucat. Kakek, apa yang kamu lihat? Zhu Zixuan menjulurkan kepalanya karena penasaran. Ketika dia melihat catatan di bawah kaca pembesar, dia tertawa terbahak-bahak. Tertulis di catatan itu adalah ini, saya ingin tahu orang bodoh mana yang akhirnya membeli barang palsu ini. Aku minta maaf soal itu, kawan, Liu Yuan, 2002. Kebenarannya terungkap. Liu Yuan jelas merupakan pelaku di balik pemalsuan ini. Yang lebih menjengkelkan adalah kenyataan bahwa dia berani meninggalkan pesan seperti itu. Seolah-olah Liu Yuan telah melakukan perjalanan melintasi waktu untuk menyebut Zhu Rende idiot. Seseorang tidak dapat menyalahkan Zhu Rende atas reaksinya. Zhu Rende baru teringat kembali setelah sekian lama. Ia memerintahkan stafnya untuk segera membakar lukisan itu. Lalu, dia menatap Ye Chen dan membungkuk lagi. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Kalau tidak, aku akan tetap berada dalam kegelapan. Oh benar, aku tidak begitu paham namamu. Bagaimana saya harus merujuk kepada Anda, Tuan? Dan mengapa Anda muncul di Virtuous Benevolence Hall saya yang sederhana? Kamu Chen. Chen dari, Xing Chen. Titik. Saya di sini hanya untuk membeli beberapa tanaman obat. Zhu Rende berseri-seri. Dia bisa menggunakan alasan ini untuk berteman dengan Ye Chen. Di seluruh River City, siapa yang lebih cocok berbicara tentang tanaman obat selain dirinya dari Virtuous Benevolence Hall? Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benak Zhu Rende. Ye Chen, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Pikir Zhu Rende. Ia langsung teringat kejadian yang terjadi 5 tahun lalu. Dalam satu malam, keluarga Ye di River City dibantai oleh orang berpengaruh dari ibu kota. Di antara keluarga beranggotakan 3 orang, salah satunya bernama Ye Chen.
Ye Chen seharusnya berusia sekitar 10 tahun ketika itu terjadi. Setelah 5 tahun, usianya hampir sama dengan Tuan Ye yang berdiri di hadapan Zhu Rende sekarang. Seluruh Sebang tidak hanya menimbulkan keributan di antara orang-orang di kota sungai tetapi juga menarik perhatian orang-orang berkuasa di Provinsi Jiangnan. Namun, tidak ada yang melakukan intervensi karena orang berkuasa dari ibu kota itu tidak dapat disentuh. Baginya, menghancurkan klan kecil semudah menghancurkan seekor semut. Untuk itu, keluarga Zhu dari Provinsi Jiangnan menyuruh Zhu Rende menyelidiki keluarga Ye yang dibantai secara rahasia. Oleh karena itu, Zhu Rende cukup jelas tentang urusan yang berkaitan dengan keluarga Ye di River City. Almarhum Ye Chen memiliki status sosial yang rendah di River City. Meskipun dia adalah seorang tuan muda di keluarganya, dia terus-menerus menjadi sasaran pelecehan dan penghinaan oleh banyak anggota dari klan lain. Rumor mengatakan bahwa dia menjadi orang yang tertutup dan mencoba bunuh diri, tetapi tidak berhasil. Mungkin, bagi orang cacat seperti dia, kematian adalah sebuah kelegaan. Kemudian, Zhu Rende menatap pemuda di depannya dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas. Bagaimana dua orang dengan nama yang sama bisa berakhir begitu berbeda? Salah satunya adalah sampah tak berguna yang diinjak oleh banyak orang, sementara yang lain adalah Grandmaster seniman bela diri yang berkuasa di atas segalanya, mendekati puncak surga. Tidak pernah terpikir oleh Zhu Rende bahwa Ye Chen, yang sekarang berdiri di hadapannya, adalah sampah tertindas yang sama yang semua orang anggap sudah mati. Sampah itu telah kembali. Zhu Rende tersentak kembali ke dunia nyata dari ingatannya. Dia tersenyum ringan dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, maukah Anda memberitahu saya tanaman obat apa yang Anda butuhkan? Saya akan mengirimkannya ke alamat Anda. Ye Chen tidak berhenti. Dia mengambil daftar dan membagikannya. Saya membutuhkan semua tanaman obat yang ada dalam daftar. Lebih banyak lebih baik. Untuk pembayarannya, tagih saja saya sesuai harga pasar. Zhu Rende memindai daftar itu dengan cepat dan membeku. Dia berharap Ye Chen meminta beberapa ramuan obat khas untuk menyembuhkan luka, tetapi dia benar-benar terkejut ketika sebagian besar ramuan obat dalam daftar cukup berharga dan langka. Selain itu, banyak tumbuhan dalam daftar memiliki khasiat yang bertentangan. Jika ada yang mengkonsumsi ramuan herbal tersebut tanpa mengetahui yang lebih baik, niscaya akan berakibat fatal. Tuan Ye, resep ini sangat beracun. Ye Chen menepis Zhu Rende ke samping dan menuju pintu. Dia berkata dalam perjalanan keluar, jangan pedulikan resepnya. Anda hanya perlu memberi saya semua yang ada di daftar itu. Saya akan mengambilnya sendiri besok. Dengan itu, dia menghilang dari Virtuous Benevolence Hall, meninggalkan duo kakek cucu yang tercengang. Segera, keduanya teringat kembali. Zhu Zixuan tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan bertanya kepada kakeknya, Kakek, bukankah menurutmu kamu mungkin telah menempatkan bocah itu pada posisi yang terlalu tinggi? Saya akui dia sangat kuat, tetapi masih banyak pembangkit tenaga listrik di River City. Apa perbandingannya dengan seniman bela diri seperti Ye Chen? Tatapan Zhu Rende masih tertuju pada siluet Ye Chen yang mundur. Dia menghela nafas dan berkata, Zixuan, kamu masih belum melihat gambaran besarnya. Tahukah kamu apa yang baru saja kulihat? Apa? Munculnya seorang Grandmaster. Zhu Zixuan hampir menjerit ketika mendengar kata Grandmaster. Dia magang masternya dalam seni bela diri sejak dia masih muda. Tentu saja, dia tahu apa arti kata Grandmaster. Kakek, apakah kamu yakin? Dia terlalu muda untuk menjadi seorang Grandmaster, bukan? Bagaimana mungkin seorang Grandmaster bertindak seperti dia? Zhu Rende mulai tertawa keras, lalu secepat tawanya datang, tiba-tiba tawa itu mati. Dia berkata dengan nada serius, kamu salah berpikir. Dia bukan seorang Grandmaster. Dia seseorang yang lebih menakutkan daripada seorang Grandmaster. Zixuan, ingat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kami dari keluarga Zhu akan melakukan segalanya untuk memenangkan orang ini. Bab 23. Tentu saja, Ye Chen tidak menyadari bahwa dia menjadi target terbaru keluarga Zhu untuk dimenangkan. Saat ini, tidak ada yang lebih ia inginkan selain bercocok tanam dengan damai, dan melakukan perjalanan ke ibu kota untuk membunuh orang yang berada di puncak rantai makanan. Setelah keluar dari Virtuous Benevolence Hall, Ye Chen ingin memanggil taksi pada awalnya. Namun, mungkin karena saat itu adalah jam sibuk, tidak ada satupun taksi yang lewat setelah ia menunggu seharian penuh. Oh baiklah,
Aku akan lari kembali. Tempat ini tidak terlalu jauh dari apartemen, pikir Ye Chen. Ye Chen menarik tudung hodianya ke atas kepalanya dan mulai berlari dengan langkah kaki yang mantap. Jika ada yang memperhatikan, mereka pasti akan memperhatikan aliran Qi di bawah kakinya. Saat berlari di jalan, dia menyadari bahwa River City telah mengalami perubahan besar dalam 5 tahun terakhir. Toko kue Fragrant Barley Garden tidak lagi terletak di sudut jalan pemuda. Sebaliknya, beberapa toko teh susu bermunculan di tempatnya. Ye Chen teringat ibunya sering membawanya ke sana untuk membeli kue. Ini adalah kenangan terindahnya. Bagaimana waktu berlalu? Peringatan kematian ibu dan ayah akan segera tiba, pikir Ye Chen. Tiba-tiba, alis Ye Chen bergerak-gerak. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman nakal. Dia diikuti. Seseorang punya keinginan mati. Ye Chen mempercepat langkahnya. Segera, dia sampai di sebuah gang dan menghilang ke dalamnya. Setelah beberapa detik, seorang pria bertopi muncul di gang. Dia mengamati sekelilingnya dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Saya kehilangan dia. Itu tidak benar. Ini jelas merupakan jalan buntu. Kemana orang itu lari? Sebelum rangkaian keluhannya berakhir, bayangan gelap turun dari langit. Bayangan itu tidak memberikan lawannya hak istimewa untuk merespons. Sepasang lengan yang kuat mencengkeram tenggorokannya dan mengangkatnya dari tanah. Bang! Tangan itu membanting tubuhnya tanpa ampun ke dinding. Pukulan sederhana dengan kekuatan kasar itu sudah cukup untuk membuat pria bertopi itu merasa organ dalamnya hancur berkeping-keping. Dia sangat terkejut. Dia tidak bisa menggerakkan 1 inci pun tubuhnya. Rasanya gerakannya tertekan karena beban yang sangat besar. Dia berjuang sekuat tenaga dengan harapan untuk melepaskan diri dari ikatan tetapi tidak berhasil. Sepasang lengan itu mirip dengan batu keras yang dingin. Wajahnya merah karena mati lemas. Kemerahan mulai memudar menjadi pucat kehijauan. Matanya merah dan semua pembuluh darah di lehernya muncul dengan sangat jelas. Dia merasakan kesadaran terakhirnya menghilang. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki rahang kematian. Tepat ketika dia mengira kematian tidak bisa dihindari, Ye Chen melonggarkan cengkeramannya dan membanting pria itu ke tanah. Siapa yang mengirimmu? Su Rende. Itu adalah satu-satunya orang yang terpikirkan oleh Ye Chen. Bagaimanapun, dia baru saja mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Masuk akal jika Su Rende mengirim seseorang untuk menyelidiki lebih lanjut. Pria bertopi itu menarik napas sekuat-kuatnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia bisa merasakan betapa manisnya udara segar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbalik untuk melihat Ye Chen dengan mata panik. Pria yang berdiri di hadapannya benar-benar menakutkan. Dalam beberapa detik pertemuan awal mereka, dia merasakan sensasi terkunci dalam pelukan kematian. Dia buru-buru mengambil foto dari sakunya dan menyerahkannya dengan hati-hati kepada Ye Chen. Kak, aku sungguh tidak bermaksud demikian. Seluruh River City dengan panik mencari Anda baik secara terbuka maupun diam-diam. Siapapun yang menemukan Anda akan diberi hadiah $1 juta. Saya tertarik dengan tawaran itu dan itulah mengapa saya mengikuti Anda. Tolong jangan bunuh aku punya orang tua dan anak kecil di rumah. Ye Chen mengambil foto itu dan memindainya. Itu memang foto dirinya. Seluruh River City mencarinya. Alis Ye Chen berkerut suram. Apakah orang-orang di River City mulai menyadari bahwa dia masih hidup? Atau apakah itu karena pria dari ibu kota telah mengakhiri segalanya untuk selamanya? Jika itu masalahnya, Ye Chen tidak mungkin meminta hasil yang lebih baik. Dia harus mengumumkan kembalinya dia kepada semua orang di River City suatu hari nanti, apapun yang terjadi. Apakah kamu tahu siapa yang menawarkan hadiah itu? Ye Chen bertanya. Untuk alasan yang tidak dia ketahui, pria bertopi itu terus merasa bahwa dia diselimuti oleh lapisan udara yang tidak biasa yang mengingatkannya bahwa dia tidak akan lolos dari kematian jika dia berbohong. Itu adalah keluarga Shen. Shen Haihua. Tolong, saya tidak tahu apa-apa lagi. Juga, saya pernah mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir, Shen Haihua mengerahkan lebih banyak orang dalam pasukannya. Dikatakan bahwa dia telah memanfaatkan setiap pengawasan dalam mencarimu. Ye Chen akhirnya mengerti segalanya. Dia memberi Shen Haihua 3 hari untuk hidup. Tanpa pil obat dan ramuan yang diresepkan Ye Chen, Shen Haihua akan mati. Hanya orang yang berada di ambang kematian yang akan melakukan tindakan putus asa seperti memburu Ye Chen. Adapun apakah dia akan menyelamatkan Shen Haihua, Ye Chen tidak terlalu merasa kasihan.
Itu sepenuhnya bergantung pada suasana hatinya. Pergi dan beritahu Shen Haihua. Jika dia ingin hidup, berhentilah melakukan trik kotor seperti ini dan temui aku secara pribadi. Suara Ye Chen tertanam dengan jejak truki. Kata-katanya terdengar seperti guntur yang menggelegar di telinga pria bertudung itu. Sebelum dia bisa menjawab, Ye Chen menghilang ke udara. Di utara River City, Villa Dragon Leap Bay. Keluarga Shen. Mengenakan kostum Tang, Shen Haihua mondar-mandir di ruang tamunya dengan alis berkerut. Penampilannya saat ini hanyalah bayangan dari pesonanya yang dulu. Shen Haihua awalnya bekerja sebagai editor surat kabar. Di masa mudanya, dia mengikuti gelombang reformasi, berhenti dari pekerjaannya, dan memulai pabriknya di seberang lautan. Setelah 30 tahun penuh, dia akhirnya mendirikan perusahaan nama utara yang besar. Dia cukup terkenal di kalangan masyarakat kelas atas di River City, menghadiri berbagai pertemuan pemerintah dan jamuan amal. Namun, orang berpengaruh ini saat ini kehabisan akal. Dia hanya punya 1 hari lagi untuk hidup. Jika dia gagal menemukan dokter ajaib, hidupnya dan segala sesuatu yang dia ciptakan akan hancur. Selama 2 hari terakhir, dia tidak berani menutup matanya dan malah menggunakan segala dayanya untuk mencari dokter ajaib. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tidak ada hasil. Seolah-olah dokter ajaib itu muncul entah dari mana. Satu-satunya detail yang dia tahu adalah bahwa dokter ajaib itu bernama Ye Chen. Dia pergi ke kantor polisi kota Sungai dan mengambil semua informasi yang mereka miliki tentang setiap pria bernama Ye Chen, namun tidak ada satupun profil mereka yang cocok. Dia juga mengirim sekitar selusin orang untuk mengawasi taman utara kota tempat Shen Mengjia pertama kali bertemu Ye Chen. Tetap tidak ada. Ye Chen seperti lelucon praktis yang dimainkan surga di Shen Haihua. Mereka memberi harapan pada Shen Haihua dengan memberinya 3 hari untuk hidup, lalu membuatnya putus asa lagi. Di sebelahnya, Nyonya Shen bertanya dengan cemas, Haihua, apakah menurutmu dokter ajaib Ye mungkin telah meninggalkan River City? Kalau tidak, tidak mungkin kita tidak dapat menemukan jejaknya. Shen Haihua berhenti mondar-mandir dan mengepalkan tinjunya. Seolah agak kesal, dia berkata, saya sudah menempatkan orang di semua stasiun dan mengawasi semua rute. Tidak mungkin dia meninggalkan River City. Jika masih belum ada kabar, hanya ada satu jalan tersisa. Saya harus menggeledah rumah semua orang satu per satu. Tidak peduli apa yang diperlukan, bahkan jika saya harus menjungkirbalikkan seluruh kota Sungai, saya akan menemukan Miracle Dr. Ye. Telepon berdering tepat pada saat ini. Shen Haihua melesat melintasi ruang tamu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia mengambil telepon dan berkata dengan sedikit terengah-engah, apakah kamu punya berita? Seluruh tubuhnya gemetar mengantisipasi. Presiden Shen, saya mendapat berita tentang Miracle Dr. Ye. Dia mengirim seseorang untuk memberimu pesan, kata suara di ujung telepon. Apa? Ayo cepat, beritahu aku secepatnya sekarang. Apakah kamu mencoba membunuhku dengan tidak sabar? Teriak Shen Haihua. Dokter ajaib Ye berkata jika kamu ingin hidup, berhentilah bermain trik dan cari dia secara pribadi. Mendengar itu, Shen Haihua merasa lega seperti seorang pria yang baru saja membuang batu berat dari bahunya. Dia mengambil ponsel lain yang ada di meja di sebelahnya. Siapkan mobilnya sekarang. Apartemen kota besar. Ketika Ye Chen tiba di rumah, dia menemukan Sun Yi sudah bangun dan sedang berdandan. Hari ini, Sun Yi sangat rambut panjangnya yang halus terletak di bahunya di atas crop top putih yang berakhir di atas pusarnya. Di balik kemejanya, dia mengenakan rok kulit hitam. Dipadukan dengan sepasang stiletto, dia adalah lambang kecantikan feminin. Sosoknya jelas merupakan salah satu yang terbaik yang pernah dilihatnya. Bab 24. Sun Yi mendengar suara di belakangnya dan mengetahui bahwa Ye Chen telah kembali. Dia berbalik menghadapnya sebelum memutar kecil lagi pada stiletto halusnya. Mengedipkan matanya karena kegirangan, dia bertanya, katakan padaku, beritahu aku. Apa aku terlihat cantik memakai ini? Cantik. Jawabannya sepertinya membuat hari-harinya menyenangkan. Dengan suasana hati yang ceria, Sun Yi berbalik dan terus merias wajah sambil menyenandungkan lagu ringan sambil berjalan. Untuk apa kamu berdandan? Ye Chen bertanya. Diam-diam, dia berharap Sun Yi tidak menghadiri jamuan makan, atau acara apapun, dengan berpakaian seperti ini. Pikirkan semua wanita cabul yang akan menikmati keindahan yang luar biasa ini.
Meskipun tidak ada apapun antara dia dan Sun Yi saat ini, dia sudah menganggap Sun Yi sebagai orang yang paling disayanginya di River City setelah tinggal bersama selama beberapa hari terakhir. Sun Yi menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya dan berbalik untuk tersenyum pada Ye Chen. Dia berkata, ketika seorang wanita merias wajah, itu berarti dia sedang pergi berbelanja. Belanja? Dengan siapa? Tanya Ye Chen tanpa berpikir. Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen dan menjelaskan, denganmu, tentu saja. Siapa lagi? Hari ini hari Sabtu, dan akhirnya hari liburku. Saat yang tepat untuk mengajak Anda berbelanja. Lihatlah apa yang Anda kenakan. Kekacauan yang berantakan atau air kotor yang berantakan, silakan pilih. Kami juga harus membelikan Anda ponsel dalam perjalanan. Aku benci jika aku tidak bisa menghubungimu dalam keadaan darurat. Gelombang kehangatan muncul di hati Ye Chen saat dia mendengar Sun Yi mengatakan semua itu. Di kota yang akrab namun sama anehnya ini, tidak ada orang lain yang merawatnya seperti Sun Yi. Kemudian, dia melihat pakaiannya sendiri. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih merasa cukup nyaman dengan penampilannya. Tapi aku tidak suka berbelanja. Tidak, kamu harus pergi. Sun Yi menolak gagasan Ye Chen. Ia melanjutkan, sebenarnya aku penasaran ingin melihat seperti apa penampilanmu jika berdandan. Kamu bahkan mungkin bisa membuat beberapa wanita terpesona. Ye Chen melirik Sun Yi dengan pakaian cantiknya. Dia tampak seolah-olah sebuah ide muncul di benaknya secara tiba-tiba dan berkata, bukan tidak mungkin membuatku keluar, kamu harus berubah. Selesai. Setelah 1 jam, Ye Chen dan Sun Yi, yang sekarang mengenakan pakaian olahraga dari ujung kepala sampai ujung kaki, keluar dari apartemen Grand City. Sun Yi menganggap Ye Chen adalah sesuatu yang luar biasa. Dia benar-benar menyerah pada permintaannya. Gadis mana di dunia ini yang mau berbelanja dengan pakaian olahraga? Jika bukan karena desakan Ye Chen, dia lebih suka tidak berpakaian seperti ini seumur hidupnya. Beruntungnya bagi Sun Yi, dengan sosok seperti dirinya, pakaian olahraga pun tidak mampu menyembunyikan kecemerlangan kecantikannya. Pakaiannya tidak menghentikan banyak pria di jalan untuk berbalik dan memandangnya. Alun-alun tautan segudang kota sungai. Sun Yi pertama kali mengajak Ye Chen untuk potong rambut. Dengan potongan dan pemangkasan rambut yang berantakan, Ye Chen tampak lebih ceria dari sebelumnya. Ditambah dengan sepasang alis tajam dan gagah yang miring ke bawah ke sepasang mata gelap yang tajam, menonjolkan bibir tipisnya yang tetap mengerucut dan kontur sudut wajahnya. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, namun tidak terlalu gemuk. Penampilan dan fisiknya dipadukan untuk memberikan kesan sikap acuh tak acuh. Apakah kami tidak akan menyebutkan bagaimana Anda berubah menjadi orang lain setelah potong rambut? Jika kamu berjalan-jalan di lingkungan universitas manapun, aku yakin banyak gadis akan berkumpul di sekitarmu seperti lalat. Sun Yi menyesali. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia menyodok dada Ye Chen beberapa kali dan bertanya dengan usil, katakan sejujurnya, apakah kamu punya pacar? Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda kepada seseorang? Grup luar biasa tidak kekurangan gadis cantik, tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Selama 5 tahun terakhir, ia melintasi ambang hidup dan mati, dengan panik mengejar jalur kultivasi. Balas dendam adalah satu-satunya bahan bakar dan harapannya. Bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk memikirkan hubungan mesra? Melihat jawaban Ye Chen, Sun Yi bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, jangan bilang kamu salah satu anak anjing perawan yang lugu dan setia yang belum pernah menjalin hubungan apapun. Alis Ye Chen berkerut. Dia tiba-tiba teringat suatu peristiwa di masa lalu. 5 tahun lalu, saat keluarga Ye masih ada, dia pernah naksir seorang gadis. Gadis itu bernama Chu Suran. Dia adalah gadis tercantik di sekolah pada saat itu dengan banyak pengagum di kakinya. Meski terlahir dari keluarga berpengaruh, ia merasa rendah diri seperti Yo pada umumnya dan tidak berani mengakui kekagumannya. Hingga suatu hari, dia mengerahkan seluruh keberanian yang dimilikinya dan diam-diam menyelipkan surat cinta kepada Chu Suran. Ia mengira surat itu akan diabaikan begitu saja dan keberadaannya diabaikan begitu saja seperti batu yang tenggelam ke laut. Namun, yang mengejutkannya, Chu Suran meminta untuk bertemu dengan Ye Chen di bukit belakang sekolah mereka pada hari yang sama. Chu Suran memberitahu Ye Chen bahwa jika dia bisa merebut mikrofon dari administrator sekolah keesokan harinya dan mengungkapkan cintanya di depan semua orang, dia akan setuju untuk menjalin hubungan dengannya. Saat itu,
Ye Chen masih cuek dengan urusan duniawi. Demi sesuatu yang konyol seperti cinta, dia benar-benar pergi dan melakukannya keesokan harinya. Dia mengabaikan ejekan semua orang. Dia hanya berharap Cusuran akan memenuhi janjinya padanya. Dia tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Cusuran menolaknya di depan semua orang dan mengacungkan jarinya ke arah Ye Chen. Dia berkata, "Kamu adalah sampah yang tidak berguna. Beraninya kamu mengejar orang sepertiku. Anda adalah seekor katak yang menginginkan daging angsa. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri hanya karena ada keluarga Ye yang mendukung Anda. Di mataku dan di mata seluruh keluarga Chu, kamu dan orang tuamu tidak berharga." Itulah awal dari kemerosotan Ye Chen. Julukannya, sampah menyebar ke setiap sudut sekolah. Pada hari kejadiannya, dia mendengar percakapan dengan telinganya sendiri di toilet bahwa itu semua hanyalah tipuan, pertaruhan antara Cusuran dan tuan muda lainnya di River City. Mereka bertaruh betapa buruknya sampah keluarga Ye. Dengan apa yang dia lakukan, Ye Chen membuktikan kepada mereka betapa dia adalah sampah. Sampai hari ini, Ye Chen dapat mengingat dengan jelas bagaimana semua orang mengulurkan jari ke arahnya dan wajah tawa mereka mengejeknya. Ye Chen terbangun dari ingatannya. Bibirnya melengkung menyeringai dingin. Memang benar, Ye Chen dari 5 tahun lalu tidak dapat disangkal adalah sampah. Namun, apa arti Cusuran baginya sekarang? Jadi bagaimana jika dia berasal dari keluarga Chu, pemimpin 4 keluarga besar di River City? Suatu hari, Ye Chen akan menjadi orang yang berdiri di puncak dunia, memberitahu semua orang bahwa dia, Ye Chen, meninggalkan jejaknya di sana. Ketika itu terjadi, segala sesuatu di River City hanyalah setitik debu baginya. Berdiri di sampingnya, Sun Yi memperhatikan perubahan suasana hati Ye Chen dan berpikir bahwa dia secara tidak sengaja telah melukai egonya. Dia buru-buru meminta maaf dengan mengatakan, aku seharusnya tidak mengatakan itu. Tidak ada salahnya menjadi perawan. Aku juga masih perawan, jadi, menurutku kita seimbang sekarang, kan? Ye Chen mau tidak mau memikirkan betapa menggemaskannya penampilan Sun Yi saat dia gugup. Dia bercanda, jika itu masalahnya, lagi pula kita tidak punya rencana malam ini, kenapa kita tidak mendedikasikan keperawanan kita satu sama lain? Kalau begitu, kita juga akan seimbang. Sun Yi tidak mengharapkan pernyataan berani dari Ye Chen. Dia memerah sampai ke ujung telinganya. Menyadari bahwa beberapa orang yang lewat berbalik untuk melihat mereka, dia menatap tajam ke arah Ye Chen dan berkata, omong kosong. Jika kamu menginginkan keperawananku, kamu harus memilih bintang dari langit dan memberikannya kepadaku. Ye Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada serius, benarkah? Dia tahu bahwa pada tingkat kultivasi tertinggi, seseorang dapat melampaui kehampaan dan mengendalikan matahari dan bulan sesuka hati. Betapa tidak berartinya memetik bintang dari langit baginya. Tentu saja, Sun Yi tidak akan percaya bahwa Ye Chen bisa melakukannya dan mengangguk dengan panik, seolah-olah dia sedang menumbuk bawang putih dalam lesung dengan dagunya yang halus. Ya, aku, Sun Yi, tidak akan menarik kembali kata-kataku. Baiklah, berhenti main-main sekarang. Sekarang, ayo ambilkan baju untukmu. Bagaimana mungkin Anda tidak menyadari betapa compang-campingnya pakaian Anda? Anda bahkan akan memakainya sepanjang hari. Bagaimanapun, ini adalah kota besar. Oh benar, bukankah Anda punya beberapa resep medis itu? Saya yakin jika Anda menjual beberapa di antaranya, Anda akan mampu mengambil alih Myriad Links di sini. Meskipun itu kebenarannya, Ye Chen tidak akan pernah melakukan itu. Memang benar dia memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika dia menjualnya secara sembarangan, hal itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dari mereka yang berkuasa. Kekhawatiran utamanya adalah hal itu dapat mengganggu keseimbangan di Huaxia. Cara paling aman adalah meningkatkan kemampuannya dan memegang kendali penuh atas kekuasaan sebelum dia mulai menjual resepnya. Kalau tidak, dia akan membakar dirinya sendiri. Resep pil kecantikan tingkat rendah pada awalnya tidak terlalu berharga, mengingat pil tersebut hanya memiliki efek yang luar biasa di kalangan perusahaan kosmetik. Bab 25. Sun Yi memimpin Ye Chen dalam perjalanan berbelanja dan berhenti ketika mereka melewati sebuah toko dengan tulisan Armani di atasnya. Sejujurnya, dia benar-benar ingin masuk ke toko dan membelikan Ye Chen satu set pakaian. Bagaimanapun, pria harus menjaga penampilan. Jika Ye Chen mengenakan ini,
itu akan menghalangi beberapa orang untuk mempermainkannya. Namun, dia ragu memikirkan harga di toko. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan air mata, keringat, dan darahnya untuk Magnificent Group, dia membeli sebuah mobil dan sebuah apartemen. Hal itu tidak menyisakan banyak tabungannya. Jika dia membeli satu set pakaian untuk Ye Chen dari sini, maka dia akan benar-benar bangkrut. Haruskah mereka masuk? Atau tidak? Ye Chen menyadari keraguan-raguan Sun Yi. Dia melirik ke toko dan menyadari alasan di balik keraguannya. Terlepas dari semua yang terjadi, dia pernah menjadi tuan muda dari sebuah keluarga berpengaruh yang mengalami kemunduran. Tentu saja dia mengenali merek fashion Armani. Dalam perjalanan ke sini, Sun Yi menyebutkan bahwa dia akan membayar semuanya apapun yang terjadi. Ye Chen tidak ragu bahwa Sun Yi sedang berdebat internal tentang apakah akan membelikannya sesuatu dari toko. Mari kita lanjutkan. Pakaian dari merek ini bukan kesukaan saya. Oh, lihat, toko Adidas di sebelahnya sedang mengadakan promosi. Saya cukup menyukai pakaian olahraga, mereka sangat nyaman. Selain itu, kami baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari. Mengapa kamu memberiku barang mahal seperti itu? Apakah kamu mencoba menjadi ibu manisku? Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengambil beberapa langkah ke depan sebelum ditarik kembali oleh Sun Yi. Tapi aku ingin melihat seperti apa penampilanmu jika kamu berdandan di lokasi syuting. Itu tidak perlu. Mereka hanya menamparkan mereknya saja. Ada toko yang menjual pakaian serupa di sebelah, kata Ye Chen sambil mengangkat bahu. Tetapi, saat Sun Yi dan Ye Chen fokus pada argumen mereka, sebuah teriakan terkejut muncul di belakang mereka. Sun Yi, apakah itu kamu? Sun Yi membeku sesaat saat mendengar suara itu. Kemudian, dia berbalik dan melihat seorang wanita mengenakan pakaian yang agak modis. Pergeseran suasana hati terlihat jelas seperti sinar matahari di wajah Sun Yi yang meringis saat melihat wanita itu. Ye Chen mengamati wanita itu. Meskipun dia terlihat cukup menarik, dia beberapa tingkat lebih rendah jika dibandingkan dengan Sun Yi. Selain itu, kebetulan Ye Chen juga mengenali wanita itu. Dia adalah teman sekelas Ye Chen dan Sun Yi di SMA, Heqian. Ye Chen mengingatnya dengan jelas karena beberapa alasan. Selain fakta bahwa Heqian pernah menjadi pendukung cusuran, Heqian sering menemukan cara untuk mengacaukan Ye Chen. Penghinaan keluar dari bibirnya seperti ular yang meludahkan racun, tidak berguna Ye de Useles, atau variasi lain dari penghinaan yang sama. Seorang pria jangkung dan tampan yang mengenakan barang-barang bermerek berdiri di samping Heqian. Matanya menatap Sun Yi seperti binatang buas yang rakus. Sun Yi, aku tidak percaya itu kamu. Mengapa kamu tidak menghadiri acara kumpul-kumpul SMA tahun lalu? Saya dengar Anda sedang bekerja di The Magnificent Group. Apakah Anda menjual produk kecantikan? Sangat sulit mendapatkan uang dalam jumlah yang layak dengan menjual produk kecantikan saat ini. Saran saya kepada Anda adalah Anda harus segera menikahkan diri Anda dengan pria kaya. Mudah sekali. Hampir tidak mungkin untuk melewatkan nada angkuh dalam kata-kata Heqian. Keluarganya pada dasarnya kaya. Meskipun dia mungkin tidak berasal dari kelas sosial yang sama dengan cusuran, itu sudah cukup baginya untuk pamer di depan orang lain. Apalagi Heqian mengetahui bahwa Sun Yi berasal dari keluarga miskin sejak SMA. Jika tidak ada alasan mengapa Sun Yi harus berhenti kuliah setelah gaokao dan mulai bekerja. Sun Yi melirik Heqian tanpa ada niat untuk menjawab. Saat dia mulai menarik Ye Chen pergi, Heqian membuka mulutnya sekali lagi. Oh, Sun Yi, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Saya melihat bahwa Anda sudah mendapatkan pacar. Tapi, pacarmu terlihat biasa-biasa saja. Selain wajahnya yang cantik, selera pakaiannya, cek, menurutku dia sama miskinnya denganmu. Oh baiklah, itu bisa dimengerti. Orang-orang miskin dari selokan berkumpul bersama. Ngomong-ngomong, kenapa pacarmu terlihat familiar? Alis Heqian menyatu seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia menepuk pahanya dan tertawa. Itu benar. Apakah Anda masih ingat sampah tidak penting dari keluarga Ye 5 tahun lalu? Sungguh katak yang berterhadap daging angsa. Tidak percaya dia mengakui cintanya kepada cusuran kita tercinta. Pacarmu di sini sepertinya tidak berguna, Ye. Sayangnya, sampah tersebut mati terlalu muda dan terlalu dini. Kalau tidak, cusuran kesayangan kita akan lebih senang mengolok-oloknya. Ekspresi Ye Chen sangat dingin.
Tidak pernah terpikir olehnya bahwa setelah bertahun-tahun, semut-semut kecil ini masih ingat apa yang terjadi hari itu. Saat dia hendak mengambil tindakan untuk membungkamnya, Sun Yi melangkah maju dan mengibaskan jarinya dengan marah ke arah He Qian. Dia berteriak, dia pergi sekarang. Beraninya kamu mengolok-olok orang mati seperti ini. Juga, He Qian, jangan membuatnya terdengar seperti kita berteman. Kami tidak berinteraksi satu sama lain setelah lulus. Dengan itu, Sun Yi menyeret Ye Chen ke toko Armani. Jika dia pernah ragu-ragu antara keputusan untuk membelikan Ye Chen pakaian ini, dia tidak ragu sekarang. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa meskipun ini adalah tiket satu arah menuju kebangkrutan, dia akan tetap membelinya. Ini adalah pernyataannya kepada semua orang untuk membuktikan bahwa dia membuat jalannya sendiri di dunia ini. Begitu saja, Ye Chen dengan paksa diseret ke dalam toko. He Qian dan pacarnya melirik ke arah toko dan mencibir, apa yang dilakukan orang bangkrut sepertimu di Armani? Saya ingin melihat cara Anda berbelanja. Jun, lihat betapa kotornya pakaianmu. Haruskah kami masuk dan membelikan beberapa set untuk Anda? He Qian berkata dengan nada genit sambil memegang lengan pacarnya dan menggoyangkannya. Suaranya manis dan centil, meluluhkan semua pertahanannya. Tentu saja konyol. Anda tahu kekayaan bersih saya sendiri cukup untuk membersihkan semua yang ada di toko ini. Tapi, bolehkah aku mengajak teman untuk bersenang-senang malam ini? Ayo main game itu, Jun menjilat bibirnya, merasa sangat bersemangat. Sedikit rasa jijik melintas di mata He Qian. Namun, untuk menyenangkan pria di hadapannya, dia mengangguk karena malu dan menjawab, kalian sangat nakal. Di Armani. Melihat penampilan Ye Chen dan Sun Yi, penjaga toko tampak agak skeptis, tapi dia tetap melayani mereka dengan sopan. Sun Yi juga tidak terbiasa dengan fashion pria, tapi ketika dia melihat He Qian dan pacarnya mendekat, dia dengan panik menunjuk ke set pakaian di rak pajangan dan mendesis, kami akan mengambil set yang dikenakan di manekin pajangan, di sana. Petugas itu menggaruk bagian belakang kepalanya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan pelanggan seperti Sun Yi dan Ye Chen. Mereka akan membayar tanpa mencoba pakaiannya. Faktor lain yang berkontribusi adalah set pakaian yang dipamerkan merupakan edisi terbatas. Harganya beberapa ratus ribu. Nona, apakah kamu ingin pacarmu mencobanya? Petugas itu bertanya dengan sopan. Mendengar kata pacar, Sun Yi tersipu seperti tomat. Tidak perlu. Ia memiliki sosok yang hampir sama dengan manekin. Itu harus pas untuknya seperti sarung tangan. Tolong bungkuskan untukku. Setelah dia mengatakan itu, sebuah suara yang melambangkan semua kemalangan di dunia muncul lagi di belakangnya. Oh, Sun Yi, kamu mengerti. Saya tidak salah dengar, kan? Tahukah Anda berapa biayanya? Ini adalah desain terbaru dari Master Terence. Jangan biarkan usahamu untuk melindungi egomu menjadi bumerang bagimu. He Qian membuat Sun Yi gelisah seperti hantu yang tidak berhenti menghantuinya. Pada titik ini, Sun Yi tidak peduli berapa harga pakaian itu. Dia memerintahkan pelayannya, cepat selesaikan ini untukku. Kami sedang terburu-buru. Tanpa membuang waktu, petugas membawa pakaian tersebut ke konter dan menjumlahkan tagihannya. Kemudian, dia berkata kepada Sun Yi sambil tersenyum, Nona, pembelian Anda telah melebihi 200 ribu, oleh karena itu Anda secara otomatis ditingkatkan menjadi keanggotaan premium Armani. Anda sekarang dapat menikmati diskon 5% untuk pendatang baru. Setelah diskon, total tagihan Anda adalah 390 ribu. Ketika petugas menyebutkan 390 ribu, setengah tangan Sun Yi membeku di udara. Kartu banknya tergantung lemas di genggamannya. Persetan, 390 ribu untuk satu set baju. Lelucon macam apa itu? Bahkan barang mewah pun tidak akan semahal itu. Namun demikian, masalahnya adalah paling banyak hanya ada 300 ribu dolar di rekening banknya. Bab 26. Petugas toko Armani mengulurkan tangan untuk mengambil kartu bank di tangan Sun Yi. Sebelum dia bisa melakukan itu, Sun Yi tiba-tiba menarik tangannya kembali. Gerakannya yang tiba-tiba mengejutkan petugas itu. Nona, kamu. Sun Yi berpura-pura melihat pakaian itu sekali lagi. Alisnya menyatu membentuk kerutan dan berkata, saya telah memutuskan bahwa warna pakaian ini sama sekali tidak cocok untuknya. Kami akan mencari yang lain. Tanpa menunggu jawaban siapapun, Sun Yi meraih tangan Ye Chen dan menuju pintu keluar.
Jika ada yang tahu dia tidak punya cukup uang di kartunya, dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Sebelum mereka meninggalkan toko Armani, He Qian muncul, tidak ada yang tahu kapan, dan memblokir pintu masuk. Seringai gelinya terpampang di wajah Sun Yi. Sun Yi? Oh, Sun Yi. Jangan bilang Anda tidak punya cukup uang untuk melakukan pembelian. Jika itu benar, mengapa repot-repot datang ke tempat yang hanya mampu dijangkau oleh kalangan atas? He Qian mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan saat dia melihat ke arah Sun Yi. Kemarahan membara di hati Sun Yi, namun dia menjawab dengan sopan, adalah hak saya untuk memutuskan apa yang ingin saya beli. Itu bukan urusanmu. Menurutku warnanya sama sekali tidak cocok untuknya. Apa masalahnya? He Qian mencibir, oh, aku tahu yang sebenarnya. Anda tidak punya cukup uang di kartu Anda, bukan? Banyak sekali penghasilan yang dapat Anda peroleh dari menjual obat kecantikan. Oh itu benar. Kamu masih punya pacar, kan? Jangan bilang dia bangkrut juga. 2 orang bangkrut di Armani. Haha, lelucon yang luar biasa. He Qian terlalu terburu-buru. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menggoda, jangan berharap aku tidak tahu betapa miskinnya kamu sejak SMA. Anda berhasil memperoleh lebih dari 600 nilai di Gaokao tahun itu, bukan? Anda seharusnya bisa mendaftar di universitas kunci di ibu kota, tapi kenapa tidak? Itu karena kamu ingin mendapatkan uang cepat untuk membayar tagihan pengobatan adikmu, bukan? Mengapa begitu sulit untuk mengakui bahwa Anda bangkrut? Kemerahan muncul di tepi mata indah Sun Yi. Tidak ada yang lebih dia inginkan saat ini selain berjalan mendekat dan menamparkan He Qian. Namun, dia tahu betul bahwa jika tamparan itu sampai ke wajah He Qian, Sun Yi akan kehilangan pijakannya di River City. He Qian memiliki hubungan yang baik dengan Chu Suran. Keluarga Chu memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar di River City. Jika Chu Suran memutuskan untuk mengincar Sun Yi pasti tidak akan diterima di River City. Tidak masalah bagi Sun Yi jika dia dipaksa keluar dari River City. Namun, dia khawatir mereka akan mengincar kakaknya juga. Dia tidak menginginkan itu. Karena itu, ia harus menelan kesedihannya dan memastikan tamparan itu tidak pernah terjadi, apapun yang terjadi. Kucing mengerti lidahmu. Saya benar, bukan? Cukup menyedihkan kalau Anda miskin, tapi berpura-pura kaya. Lelucon yang luar biasa. Lagi pula, Anda cukup menarik. Jadi, mengapa Anda tidak menikah dengan pria kaya dan menyelesaikan urusannya? Kalau begitu, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan, bukan? He Qian terbawa suasana. Dia menunjuk pacarnya dan berkata, oh, benar. Aku lupa memperkenalkanmu. Ini pacarku, Zhao Jun. Mau tahu di mana dia bekerja? Saya yakin Anda pernah mendengar tentang Nordname Corporation, bukan? Nordname Corporation jauh lebih berharga daripada Magnificent Group Anda yang menyedihkan. Jun saya tidak lain adalah CFO, Chief Financial Officer, di Nordname Corporation, yang berpenghasilan 5 juta per tahun. Maukah kamu memikirkan hal itu? He Qian hendak melanjutkan ketika sebuah suara malas mencegatnya. CFO apa? Aku akan memberimu UFO. Suara itu bukan milik orang lain selain Ye Chen. Dia tidak tahan lagi dengan pembicaraan itu. He Qian tetap sama setelah bertahun-tahun berlalu. Beri dia kesempatan untuk berbicara, dan dia akan omong kosong menuju surga, seolah-olah dia berada di atas semua orang di dunia. Dia tidak pernah bisa memahami dari mana orang-orang seperti dia mendapatkan kepercayaan diri mereka. He Qian akhirnya menyadari kehadiran Ye Chen setelah dia menyela pidatonya. Dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, oh, aku melupakanmu, malang sekali. Saya baru saja mulai bertanya-tanya apa pencapaian terbesar Anda. Jangan bilang kamu pemulung. Kami memiliki sebotol air mineral di dalam mobil. Apakah kamu menginginkannya? He Qian dan pacarnya tertawa. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Terdengar cukup percaya diri, dia berkata, saya seorang dokter ajaib. Seorang dokter ajaib dengan kekuatan untuk menentukan hidup dan mati. Semua orang terdiam setelah dia berbicara. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Haha, Sun Yi? Oh, Sun Yi. Anda punya pacar yang menarik di sana. Dokter ajaib, memutuskan hidup dan mati. Hahaha. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, aku akan tertawa sampai mati, aduh, perutku sakit. Sun Yi juga memutar matanya ke arah Ye Chen. Dia berbisik,
Menyebutkan pekerjaanmu di hadapanku tidak masalah, hanya saja tidak dengan orang lain. Gambaran spanduk konyol yang dia buat muncul di kepalanya. Ye Chen menyentuh hidungnya dengan perasaan tak berdaya terbentuk di hatinya. Mengapa tidak ada seorang pun yang mempercayai kebenaran meskipun mereka diberitahu saat ini? Dia adalah seorang dokter ajaib yang otentik. Bukankah ada orang bernama Shen Haihua yang menghancurkan dunia untuk mencarinya? Haruskah dia menyeret orang itu untuk bersaksi? Oh benar, jika Ye Chen mengingatnya dengan benar, Shen Haihua dari keluarga Shen mengambil alih kendali di North Name Corporation. Memikirkan hal itu, Ye Chen tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke pacar Heqian dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sun Yi tidak tahan mendengar semua hinaan yang diterima Ye Chen dan berusaha menarik Ye Chen pergi. Ayo pergi. Anda harus meninggalkan pakaian itu. Kami tidak akan meminumnya lagi. Namun, Ye Chen tidak bergeming. Dia menatap Sun Yi dengan saksama dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin melihatku memakai ini? Sun Yi membeku. Untuk alasan yang tidak dia ketahui, perasaan akan malapetaka mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, Ye Chen mendekati kasir, mengambil sebuah kartu dan berkata kepada petugas toko, selesaikan. Gesek kartunya. Mulut Sun Yi ternganga ngeri. Apakah Ye Chen sudah gila? Apa yang dia lakukan? Tidak ada orang yang lebih jelas dari Sun Yi dalam hal berapa banyak uang yang dimiliki Ye Chen. Dia tidak mampu membayar sewa sendiri. Faktanya, dia baru saja meminjam $3.000 darinya. Bagaimana dia bisa membeli sesuatu yang harganya beberapa ratus ribu? Terlebih lagi, Heqian memperhatikan mereka dari belakang. Jika kartunya gagal, dia akan menghujaninya dengan hinaan paling kejam. Kamu Chen? Oh, kamu Chen. Kenapa kamu harus begitu gegabah? Sun Yi mengeluh dalam hati. Setelah mengamati apa yang terjadi beberapa saat, manajer toko menyadari bahwa Ye Chen dan Sun Yi tidak punya uang. Saat manajer toko hendak menolak permintaan Ye Chen untuk menggesek kartu tersebut, dia secara tidak sengaja melihat sekilas kartu di tangan Ye Chen dari sudut matanya. Tiba-tiba, wajahnya memucat. Itu adalah kartu hitam VIP yang dikeluarkan oleh Bank Industri dan Komersial Tiongkok. Anda hanya dapat mengajukan kartu hitam VIP jika Anda memiliki tabungan lebih dari 10 juta. Setelah bekerja di Armani selama 3 tahun, tidak sulit baginya untuk mengenali kartu itu apa adanya. Dia tersenyum tergesa-gesa dan berkata dengan sopan, senang menerima Anda, Tuan. Saat Anda menggunakan kartu hitam VIP, bekerja sama dengan Bank Industri dan Komersial Tiongkok, kami akan memberi Anda diskon 10% lagi setelah diskon awal untuk ini. Mendengar itu, wajah semua orang berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa kartu di tangan Ye Chen adalah kartu hitam VIP. Heqian melangkah maju dan meludah dengan nada menuduh, jangan kira kamu bisa lolos dengan kartu palsu. Jika transaksi gagal, Anda akan masuk penjara karena penipuan. Sun Yi juga menarik Ye Chen. Dia berkata dengan cemas, ambil kembali kartu itu. Kami berangkat sekarang. Tidak apa-apa, lebih baik dipermalukan daripada dikirim ke kantor polisi. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke Sun Yi, yang sepertinya hendak mencabut rambutnya. Ye Chen tersenyum. Apakah kamu kurang percaya padaku? Apa aku terlihat bangkrut di matamu? Sun Yi hampir pingsan. Ini bukan masalah apakah dia terlihat bangkrut atau tidak, dia pasti bangkrut. Apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang. Selain menyerahkan kartu itu kepada manajer toko, Ye Chen mengumumkan dengan bangga, geser. Geser saja. Juga, saya tidak butuh diskon apapun. Tagih saya harga aslinya. Orang ini, saya, tidak kekurangan uang hari ini. Parvenu banyak. Jadilah itu. Aku akan menjadi parvenu untuk hari ini. Bab 27. Saat ini, manajer toko terdiam. Selama bertahun-tahun mengabdi sebagai manajer toko, dia belum pernah bertemu pelanggan seaneh Ye Chen. Pelanggan yang menolak diskon. Bukan hanya itu. Pelanggan yang bersikeras membayar harga aslinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah pelanggan yang awalnya dianggap sangat berharga ini sebenarnya adalah orang gila. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengikuti instruksinya. Tuan, silakan masukkan kata sandi Anda. Heqian menolak untuk percaya bahwa pria berpakaian compang camping mampu membeli pakaian itu. Dia menggoda, nak, aku ingin melihatmu memasukkan kata sandinya. Kami akan lihat apakah orang malang sepertimu bisa memainkan game ini. Lalu,
dia berbalik tajam ke arah Sun Yi. Sun Yi? Oh, Sun Yi. Dari mana kamu menjemput pria ini? Kamu mempunyai selera yang buruk, sudah kubilang padamu. Aku tahu semua tentang ketertarikanmu pada sampah tak berguna dari keluarga Ye 5 tahun lalu. Dan setelah insiden keluarga Ye, kamu menguburkan mereka semua. Aku begitu bingung. Apa hebatnya barang tak berguna dari keluarga Ye itu? Kupikir setelah orang tak berguna itu mati, seleramu akan meningkat. Siapa yang mengira kamu masih tetap sama setelah bertahun-tahun? Lihatlah pria di sebelahmu itu. Apa bagusnya dia? Mengapa kamu tidak langsung saja menjual tubuhmu? Pelanggan Anda mungkin lebih baik daripada orang ini. Semakin banyak kata yang dilontarkan He Qian, semakin berlebihan dia. Air mata mulai mengalir di mata Sun Yi. Sun Yi mungkin mengizinkan semua orang berjalan melewatinya dengan cara ini, tapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun berbicara buruk tentang mendiang keluarga Ye. Sun Yi mengepalkan tangannya. Kukunya menusuk daging telapak tangannya, dan darah mulai merembes keluar dari lukanya. Di sisi lain, He Qian terus mengoceh. Sun Yi, apakah kamu ingin aku merujuk pelanggan untuk bisnis pelacurmu? Sebelum He Qian menyelesaikan kalimatnya, bayangan hitam melintas di wajahnya. Semua orang mendengar tamparan keras bahkan sebelum dia sempat menjawab. Telapak tangan Ye Chen mendarat tepat di wajahnya. Tamparan itu membuat He Qian terlempar ke lantai. Itu bahkan membuat gigi terbang keluar dari mulut He Qian. Aku sudah lama ingin menamparkan mulutmu ini. Jika Anda bukan seorang wanita, Anda mungkin sudah lama meninggal. Suara Ye Chen sangat dingin. Rasa dingin itulah yang meresap hingga menyentuh sumsum tulang mereka. Dia sudah berniat menamparnya sejak lama. Jika bukan karena keberatan Sun Yi yang terus-menerus, wanita jalang ini tidak akan berbicara sekarang. Orang-orang seperti dia, jika hanya ditoleransi, mereka akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan menjadi lebih buruk. Dalam 5 tahun terakhir ketika Ye Chen melintasi dunia hidup dan mati, dia telah mencapai pemahaman bahwa semua musuh harus dibasmi untuk selamanya. Tidak ada yang melihatnya datang. Tidak terpikir oleh siapapun bahwa Ye Chen akan memukulnya entah dari mana. Dia telah menjatuhkan seorang wanita ke lantai dengan tamparan di depan semua orang. Meskipun Sun Yi merasakan kegembiraan yang tak terkatakan saat melihatnya, jantungnya berdetak kencang setiap kali dia memikirkan dampaknya. Sial, mereka dikutuk. Sebuah pencerahan menimpanya, setiap kali dia membawa Ye Chen keluar, orang itu akan selalu mengamuk. Kata, toleransi, tidak ada dalam kamus orang ini. Yang ada hanyalah sifat buruk dari seorang pria yang tak kenal takut. Beberapa hari yang lalu, dia memberi pelajaran pada keluarga Chen di kota sungai dan dikirim ke kantor polisi. Jika bukan karena dia melakukannya untuk membela diri, Ye Chen pasti akan menghadapi kematian. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan kali ini karena Ye Chen lah yang memulainya. Gejolak emosi berkecamuk di hati Sun Yi. Kesadaran kembali ke He Qian. Dengan rambut acak-acakan, dia berdiri, mengulurkan jarinya ke arah Ye Chen, dan meraung seperti orang gila, beraninya kamu memukulku. Tidak ada seorang pun yang pernah memukul saya sebelumnya, tidak sekalipun seumur hidup saya. Tidak seorang pun. Percaya saya. Sebelum dia menyelesaikannya, pembaca kartu berbunyi dengan suara yang jelas dan tajam, transaksi berhasil. Kami harap Anda bersenang-senang berbelanja bersama kami. Pada saat inilah dunia menjadi sunyi senyap. Sun Yi membeku di tengah jalan. He Qian juga terkejut, melupakan rasa sakit di wajahnya. Transaksi berhasil. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Harganya bisa dengan mudah setara dengan pendapatan seorang karyawan selama bertahun-tahun. Pemulung. Mungkinkah dia mengambil kartu hitam VIP saat mengumpulkan sampah? Lalu membayar total beberapa ratus ribu tanpa sedikit pun kedutan di wajahnya. Mustahil. Ini pasti palsu. Kamu pasti berkolusi dengan toko sebelumnya. Bagaimana Anda mampu membayar jika tidak? He Qian menuduh dengan agresif dalam volume yang hampir melolong. Ekspresi wajah manajer toko Armani menjadi gelap ketika dia mendengar He Qian mempertanyakan kredibilitas mereka. Nona, Armani adalah merek mewah internasional. Mengapa kita melakukan hal seperti itu? Jika Anda terus merusak reputasi kami berhak memasukkan Anda ke dalam daftar hitam. He Qian tidak menyangka semua orang akan menudingnya. Dia buru-buru berbalik ke arah Zhao Jun dan memohon, Jun, mereka semua mengeroyokku. Anda seorang pria, bukankah kamu seharusnya membantuku? Zhao Jun mengangguk.
Dia menepuk punggung He Qian dan melangkah maju untuk memberikan kartu nama kepada manajer toko. Selamat tinggal. Saya adalah Chief Financial Officer di North Name Corporation. Pertama, saya ingin Anda meminta maaf kepada pacar saya. Perlu Anda ketahui bahwa kerjasama antara North Name Corporation dan Armani baru terjalin beberapa hari yang lalu. Saya tidak ingin kolaborasi ini terpengaruh karena Anda. Gaji Anda yang sedikit tidak akan mampu membelinya. Kedua, pria ini menyerang seseorang di depan umum dan dia melakukannya di toko Anda. Anda berhak mengusir keduanya. Setelah ini, saya akan meminta pengacara saya untuk menangani hal ini juga. Zhao Jun menegakkan tubuh untuk melihat semua orang setelah itu. Dia menikmati pertunjukan kekuatannya. Dari sudut matanya, dia melirik ke arah Sun Yi, bertanya-tanya seperti apa tubuh cantiknya di balik pakaian olahraga. Zhao Jun berencana meminta ide WeChat wanita ini setelah menyelesaikan masalahnya. Mungkin, jika dia memberikan banyak uang, dia akan menidurkannya. Kemudian, dia bisa bersenang-senang sebanyak yang dia inginkan. Mendengar ancaman Zhao Jun, manajer toko terkejut hingga terdiam. Kolaborasi antara North Name Corporation dan Armani memang baru terjalin seminggu yang lalu. Jika dia melakukan sesuatu yang merusak kolaborasinya, konsekuensinya akan terlalu buruk untuk dia tanggung. Manajer toko tidak meragukan keaslian informasi yang tertulis di kartu nama pria tersebut. Sikap bangganya terlihat jelas di hadapannya. Itu adalah sikap seseorang dengan posisi tinggi di sebuah perusahaan besar. Dia bergegas menghampiri He Qian dan meminta maaf sambil membungkuk, "Maafkan aku, Nona. Aku tidak tahu dengan siapa aku berbicara tadi." He Qian menunjuk ke arah Ye Chen dan Sun Yi dan berkata, "Tunggu apa lagi? Kirimkan malang dan pelacur itu keluar sekarang." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tamparan lagi di wajahnya menyusul. Kali ini bukan Ye Chen yang melakukannya, melainkan Sun Yi. Dia telah kehilangan kesabarannya. Sun Yi terus mengambil langkah mundur dalam situasi seperti ini, tetapi itu tidak berarti dia mudah menyerah. Wanita mana di dunia ini yang mampu menahan hinaan yang tak ada habisnya karena menjadi pelacur? Ye Chen mau tidak mau mengangguk melihat tindakan Sun Yi. Hanya karena Sun Yi adalah seorang wanita bukan berarti dia harus lemah lembut dan membiarkan semua orang meremehkannya. Seorang wanita harus tegar menghadapi karakter merepotkan seperti ini. Zhao Jun melihat peluangnya. Dia melangkah maju dan berkata kepada Sun Yi, "Nona, tidak benar memukul seseorang. Saya punya beberapa kerabat dan teman di kantor polisi River City. Tindakan Anda pasti dapat menjamin Anda tinggal beberapa hari. Tapi karena kamu perempuan, aku akan memberimu kesempatan. Malam ini, kamu harus pergi ke Hotel Hilton dan menemaniku minum. Lakukan itu, dan aku akan berpikir untuk melepaskanmu." Senyuman cabulnya tersembunyi dari semua orang. Namun, Sun Yi mengetahui niatnya. Dia tahu persis apa yang dia maksud. Dia membuka mulutnya dan memberinya hanya dua kata, F***. Zhao Jun tidak menyangka seseorang dari perusahaan kecil yang menjual obat akan menolaknya seperti ini. Dia mendengus dengan dingin dan berkata, "Kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberikan tekanan pada Magnificent Group atas nama North Name Corporation. Kita lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan di River City." Ekspresi Zhao Jun sangat buas. Dia tidak keberatan jatuh cinta dengan perasaan berkuasa. Namun, momen kebanggaannya hanya berumur pendek. Seseorang menyiramnya dengan air dingin. Sebuah suara yang mantap terdengar di belakangnya dan berkata, "Sentimen yang ambisius. Hari ini saya, Shen Haihua, ingin mengetahui siapa yang menggunakan perusahaan nama utara saya untuk melecehkan Dokter Ajaib Ye." Bab 28. Zhao Jun langsung membeku ketika mendengar suara itu. Dia tahu betul milik siapa suara itu. Setengah tahun yang lalu, dia mendengarnya hampir setiap hari di kantornya. Ini adalah suara Shen Haihua, pendiri perusahaan nama utara. Eksistensi yang tak terbantahkan di seluruh North Name Corporation. Namun, setelah didiagnosis menderita penyakit mematikan, Shen Haihua berhenti muncul di kantor. Semua direktur di perusahaan tampaknya berpikir bahwa North Name Corporation akan terjerumus ke dalam perang warisan dan posisi presiden mungkin akan jatuh ke tangan anak-anak Shen Haihua. Adapun jabatan Zhao Jun sendiri sebagai CFO, dia berutang kepada ayahnya. Ketika semua orang mulai panik di perusahaan,
ayahnya, untuk mendapatkan lebih banyak saham di perusahaan, mendorong Zhao Jun ke garis depan. Zhao Jun sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi itu sendirian. Sekarang, pemilik sah telah muncul. Punggung Zhao Jun basah oleh keringat. Zhao Jun membalikkan badannya perlahan. Ketika dia berhadapan langsung dengan pria yang mengenakan kostum Tang, dia merasakan semangat terakhirnya melarikan diri darinya. Itu adalah Shen Haihua. Bukankah dia mati? Apakah dia hidup kembali? Apakah itu orang atau roh? Paman Shen, apa yang membawamu ke sini? Aku dengar kamu sakit, kan? Kesombongan apapun yang dia miliki saat ini telah ditekan seminimal mungkin. Bahkan ada sedikit sanjungan dalam senyumannya. Shen Haihua mendengus dengan dingin. Jika aku sampai di sini sebentar lagi, aku yakin seseorang akan menghancurkan seluruh karya hidupku. Senyuman Zhao Jun membeku, tapi dia masih mengulurkan tangan padanya. Dia berkata dengan sopan, Paman Shen, kamu pasti bercanda lagi. Itu benar. Apakah Anda di sini untuk melihat kinerja kolaborasi dengan Armani? Zhao Jun awalnya mengira Shen Haihua akan menahan diri untuk tidak mempermalukan Zhao Jun karena mereka berada di luar di depan umum. Namun, yang membuat Zhao Jun kecewa dan terkejut, Shen Haihua hanya menepis tangan Zhao Jun dengan suara piak. Kemudian, Shen Haihua bergegas menuju arah lain. Melihat ke arah tujuan Shen Haihua, hanya 3 orang yang berdiri di sana. Ye Chen, Sun Yi, dan He Qian. Baik Sun Yi dan He Qian berada dalam kebingungan. Alasan apa yang membuat Presiden North Name Corporation harus datang? Mungkinkah dia ada di sini untuk membantu Zhao Jun mengambil barang-barang itu? Melihat Shen Haihua berjalan ke arahnya, He Qian mengira itu sebagai upaya untuk menghiburnya. Merasa tersanjung, dia buru-buru mendekatkan jarak antara dia dan Shen Haihua. Paman Shen, aku sudah mendengar banyak tentangmu dari Jun. Sungguh, kamu tidak perlu datang kepada kami secara pribadi. Kita bisa menangani keduanya sendiri. Saya akan memberitahu keluarga saya tentang hal ini nanti. Saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. He Qian menatap tajam ke arah Sun Yi setelah berbicara. Seolah-olah mata He Qian sedang berteriak pada Sun Yi, inilah arti sebenarnya dari kekuatan. Beginilah cara kerja pengaruh. Orang malang sepertimu tidak akan pernah mengerti perasaan ini. Kaki Sun Yi gemetar. Dia tahu kejadian ini telah menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan, namun dia tidak pernah menyangka Shen Haihua akan muncul secara langsung. Jika North Name Corporation memasukkan mereka ke dalam daftar hitam dan mempersulit mereka mencari nafkah di River City, Ye Chen dan dia tidak akan bisa lagi bertahan di sini. Saat semua orang terlibat dalam pemahaman yang tak terucapkan, Shen Haihua melewati He Qian dan langsung menuju Ye Chen. Wajahnya yang biasanya tegas kini dipenuhi senyuman. Dia berkata dengan hormat kepada Ye Chen, Tuan Ye, akhirnya saya menemukan Anda. Jika kamu masih bersembunyi, aku mungkin sudah mati. Setiap kata Shen Haihua membuat semua orang terdiam sampai suara jarum yang jatuh dapat dengan mudah terdengar. Mata semua orang melotot. Shen Haihua sebenarnya menggunakan nada rendah dan tunduk untuk berbicara. Dia terdengar seperti sedang berusaha menyanjung Ye Chen. Terlebih lagi, dia menggunakan gelar kehormatan. Tuan Ye. Anda, mengapa tokoh besar seperti Shen Haihua berbicara dengan cara yang begitu patuh kepada seorang pemuda? Terlebih lagi, Shen Haihua telah mencari Ye Chen kemana-mana. Dia akan mati jika dia tidak dapat menemukan Ye Chen. Apakah itu tidak berlebihan? Meneguk. Skenario ini sangat memukul Sun Yi. Dia berdiri di samping Ye Chen dengan wajah penuh ketakutan. Menelan seteguk air liur, dia tetap tertegun di tempat. Mata Sun Yi terpaku pada Ye Chen. Dia tidak percaya semua ini terjadi. Bukankah dia baru saja bepergian ke River City? Bagaimana dia bisa mengenal orang-orang berpengaruh seperti Shen Haihua? Detail penting lainnya adalah Ye Chen dapat membuat Shen Haihua berbicara dengan cara yang begitu patuh. Pada saat ini, dia merasakan lapisan kabut menyelimuti Ye Chen, mencegahnya untuk melihat siapa dia sebenarnya. He Qian mundur tanpa sadar. Dia menggosok matanya dan bertanya-tanya apakah dia melihat segala sesuatu dengan cara yang salah. Namun, kenyataan memberikan tamparan keras pada He Qian. Mengapa orang ini mengenal Shen Haihua? Mustahil. Benar-benar mustahil. Semua orang menunggu jawaban Ye Chen, itulah satu-satunya hal yang bisa menjelaskan semuanya. Beberapa detik berlalu,
Kemudian Ye Chen memandang Shen Haihua dan berkata, saya memberi Anda, keluarga Shen, kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Shen Haihua tidak menyangka Ye Chen akan sulit dibujuk. Dengan ragu-ragu, dia berkata, ini salah saya karena tidak mengajar anak-anak saya dengan baik, Tuan Ye. Hari ini, aku akan membuat alasan memalukan tentang seorang putra yang meminta maaf padamu. Setelah mengatakan itu, Shen Haihua berbalik dan berteriak kepada pria yang merajuk di sudut, Menglong. Pergilah ke sini dan minta maaf pada Tuan Ye. Meskipun sangat malu, Shen Menglong keluar dari sudut tempat dia bersembunyi ketika dia mendengar gonggongan ayahnya. Dia berdiri di depan Ye Chen dengan kepala tertunduk. Dia tidak mengatakan apapun. Apa yang kamu tunggu? Berlututlah di depan Tuan Ye dan minta maaf. Shen Menglong mengepalkan tangannya. Kemarahan membara di dalam hatinya, tapi akhirnya dia berlutut dengan sentakan. Tuan Ye, saya salah hari itu. Mohon maafkan saya. Dia tidak punya pilihan selain berlutut. Jika dia menolak, kematian tidak bisa dihindari. Di kejauhan, Zhao Jun menyaksikan Shen Menglong berlutut dengan sangat terkejut. Dia tahu betul kepribadian seperti apa yang dimiliki Shen Menglong karena mereka tumbuh bersama. Shen Menglong tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun, dan dia tidak akan pernah berlutut di depan seseorang. Namun, bagaimana Zhao Jun bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi di depan matanya saat ini? Matanya perlahan beralih ke Ye Chen. Dia merasakan malapetaka yang akan datang. Zhao Jun takut dia berlebihan dalam kepura-puraannya dan menyinggung seseorang yang penting. Mungkinkah orang itu berasal dari provinsi Jiangnan? Atau apakah dia dari keluarga yang lebih besar? Jika itu masalahnya, dia hampir mati. Pikiran Zhao Jun membuat lututnya gemetar. Sementara itu, sebagai pemeran utama dalam seluruh insiden, Ye Chen menyapukan matanya dengan dingin ke Shen Menglong yang berlutut dan mengabaikannya. Dia menepuk Sun Yi yang kaget dan berkata, ayo pergi. Lantai 2 adalah bagian pakaian wanita. Ayo pilihkan sesuatu untukmu juga. Hari ini, saya punya uang untuk dibelanjakan. Dengan itu, dia meninggalkan Shen Menglong dan Shen Haihua tempat mereka berdiri dan membawa Sun Yi pergi. Manajer toko tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi. Dia telah bertemu banyak orang sombong dalam hidupnya, tetapi pada saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi pria ini. Dia pikir dia siapa? Dari semua orang yang dia kenal, dia tidak bisa memikirkan seseorang yang lebih agresif daripada Shen Haihua. Setelah Ye Chen pergi, Shen Haihua mengingat kembali dirinya sendiri. Dengan ekspresi gelap, dia mendaratkan tendangan ke tubuh putranya. Lihat apa yang kamu lakukan. Jika kami tidak bisa membuat Tuan Ye menyetujuinya hari ini, Anda tidak perlu bangun lagi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Zhao Jun dan membentak, Zhao Jun, apakah kamu baru saja menyinggung Tuan Ye? Jangan berani-beraninya kamu berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang kamu dan ayahmu lakukan di masa lalu. Anda akan mengemasi barang-barang Anda dan tersesat hari ini. Dan ayahmu, Zhao Deming. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengizinkan kalian berdua mendapatkan saham apapun di perusahaan. Enyah. Ketika sepertinya Shen Haihua telah selesai mengeluarkan udara, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan bergegas mengejar Ye Chen. Semua orang mulai mengikuti. Shen Haihua hanya menyuruh semua orang pergi. Jangan pernah berpikir untuk mengikutiku. Kalian semua tidak berguna. Bab 29. Setelah Shen Haihua pergi, He Qian tersentak bangun dari kesurupannya dan menarik tangan Zhao Jun. Jun, apa yang harus kita lakukan? Suara He Qian begitu centil sehingga Zhao Jun tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangan dan menamparkan He Qian dengan dingin dan keras. Ini semua salahmu, BTCH. Kamulah alasanku kehilangan segalanya. Beraninya kamu bertanya padaku apa selanjutnya. Kamu mau mati. Gali lubang dan kubur dirimu sendiri. Seolah itu belum cukup, Zhao Jun mendaratkan tendangan ke arah He Qian. Sudah kubilang padamu, He Qian. Anda sebaiknya menjaga pandangan merendahkan diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu selanjutnya. Keluar dari sini. Wajah He Qian sepucat kertas. Matanya telah kehilangan kilau sebelumnya. Dia tahu tidak akan ada lagi masa depan bersama Zhao Jun. Dia berasumsi bahwa semua hadiah Zhao Jun berupa mobil sport dan rumah akan diambil kembali juga. He Qian menatap lama dan tajam ke arah siluet Ye Chen dan Sun Yi yang pergi, mengepalkan tinjunya.
Itu semua salah mereka. Jika bukan karena keduanya, bagaimana dia bisa kehilangan segalanya? Sejak muda, He Qian mengira dia bangsawan. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seseorang yang menjalani kehidupan seperti Cinderella seperti Sun Yi. He Qian iri dengan ketampanan dan sosok Sun Yi. Dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk mengolok-olok wanita tercela itu. Itu sama 5 tahun lalu, dan 5 tahun kemudian akan sama. Namun, yang gagal dia sadari adalah bahwa Sun Yi telah lama melampaui dirinya. He Qian penasaran siapa pria yang datang bersama Sun Yi itu. Siapa dia yang bisa menundukkan kepala keluarga Shen di kota sungai, Shen Haihua, sesuai keinginannya. Apakah Shen Haihua tidak memanggilnya Tuan Ye? Apakah kamu nama belakangnya? Tidak ada keluarga Ye di provinsi Jiangnan, kan? Lalu, apakah ada keluarga Ye di River City? Agak tidak mungkin juga. Tunggu sebentar, ada keluarga Ye yang dibantai. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benak He Qian, Ye Chen. Sampah dari keluarga Ye. Orang yang sama yang pengakuan cintanya kepada Cusuran membuatnya terjerumus ke dalam penghinaan yang tak ada habisnya. Lalu, dengan mempertimbangkan hubungan Sun Yi dengan pria itu, mungkin, pria misterius itu benar-benar Ye Chen. Saat He Qian mencapai kesimpulan, mulutnya ternganga dan pupil matanya melebar ketakutan. Ye Chen, tidak mati. Bagaimana mungkin? Dan dia kembali. Setelah jeda yang sepertinya tak ada habisnya, He Qian menahan keterkejutan yang dia rasakan dan segera mengambil ponselnya. Dengan jemarinya yang tegas, dia memanggil nomor telepon yang aneh sekaligus familiar di saat yang bersamaan. Akhirnya, panggilan tersambung. Sebuah suara tanpa kehangatan berbicara di sisi lain telepon, "Apa yang kamu inginkan?" "Suran, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu." "Apa itu? Katakan." Wanita di ujung telepon terdengar tidak sabar. Sepertinya aku melihat Ye Chen." "Apa?" He Qian mendengar suara sesuatu jatuh dari telepon. Kedengarannya seperti telepon jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, suara wanita melanjutkan, "Ye Chen yang mana?" "Teman sekelas kita dari SMA. Kamu tidak berguna itu." "Sepertinya, seperti itu, tapi aku tidak begitu yakin. Datanglah ke rumah keluarga Chu dalam 2 jam." Panggilan terputus. Ye Chen memimpin Sun Yi berkeliling mal selama sekitar 1 jam dan membelikan sekitar 5 atau 6 potong pakaian untuknya. Meskipun mengatakan bahwa itu tidak perlu, saat Sun Yi masuk ke departemen pakaian wanita, matanya bersinar seperti matahari, dia tidak memiliki perlawanan terhadap pakaian yang indah. Meski begitu, Sun Yi hanya memilih yang mendapat diskon sepanjang perjalanan. Belanja besar-besaran hanya menghabiskan biaya $1 atau $2.000 bagi Ye Chen. Ye Chen telah meminta Sun Yi untuk mengabaikan harga beberapa kali, tapi dia menolak. Oleh karena itu, Ye Chen tidak punya pilihan selain membiarkan Sun Yi memilih sesuai keinginannya sendiri. Pada usia dan masa seperti ini, wanita seperti dia hampir mustahil ditemukan, pikir Ye Chen dalam hati. Selama 1 jam penuh, Ye Chen memperhatikan Shen Haihua mengikuti mereka. Shen Haihua sering terlihat seperti hendak berbicara namun pada akhirnya menelan kata-katanya. Ye Chen tidak mempedulikannya dan membiarkan Shen Haihua mengikuti mereka sesuka hatinya. Ye Chen percaya bahwa seseorang yang berada di ambang kematian tidak akan mampu melakukan apapun selain menimbulkan gelombang. Setelah belanja mereka berakhir, Ye Chen dan Sun Yi naik lift ke tempat parkir. Begitu mereka menemukan mobil dan hendak meletakkan pakaian mereka melihat Shen Haihua membawa setumpuk pakaian. "Mengapa kamu di sini?" Ye Chen jelas kesal. Dia mengerutkan alisnya menjadi lengkungan kesal. Shen Haihua tertawa kecil dengan canggung dan mulai memasukkan pakaian itu ke dalam mobil Sun Yi. Kemudian, dia berkata dengan sopan, "Tuan Ye, saya rasa Anda salah paham. Aku di sini bukan untukmu. Saya di sini untuk wanita itu." Sun Yi menunjuk dirinya sendiri dengan jari yang aneh dan bertanya, "Presiden Shen, Anda mencari saya?" Shen Haihua mengambil kartu bank dan berkata dengan nada serius, "Nona, karena Anda tahu siapa saya tidak akan repot memperkenalkan diri. Sebenarnya, tujuan saya datang ke sini kali ini adalah untuk menyampaikan permintaan maaf pribadi atas perlakuan kasar yang Anda terima dari staf saya. Ini semua salahku karena tidak mengelolanya dengan lebih baik. Ini adalah tanda terima kasih dari North Name Corporation, silakan ambil." Sekilas,
Sun Yi tahu bahwa seharusnya ada tidak kurang dari 5 juta dolar di kartu bank. Namun, dia tidak akan pernah menerima uang yang datang begitu saja seperti ini. Tidak perlu membayar. Saya tidak kehilangan apapun sekarang, jadi Anda dapat mengambilnya kembali, Presiden Sen. Sun Yi menolak tanpa ragu-ragu. Penolakan Sun Yi sesuai dengan harapan Sen Haihua. Dia menarik kartu banknya dan menunjuk ke pakaian yang dia masukkan ke dalam mobil tadi. Karena kamu menolak menerima uangku, kamu akan menerima pakaian yang aku pilihkan untukmu dengan santai, kuharap. Harganya tidak mahal. Intinya, meskipun kamu mengembalikannya kepadaku, aku tidak akan menggunakannya. Sun Yi mengalihkan perhatiannya ke pakaian itu. Segera, wajahnya penuh kejutan. Ini semua adalah pakaian yang dia senangi setelah memakainya di kamar pas. Namun, dia tidak membelinya karena dia tidak ingin menghabiskan uang Ye Chen dengan sia-sia. Faktanya, dia merasa sedikit menyesal saat Sun Yi dan Ye Chen sampai di mobil. Siapa yang tahu bahwa Sen Haihua telah membeli setiap barang tanpa kehilangan? Terlihat jelas bahwa Sun Yi senang, tapi dia tetap menolak. Saya minta maaf, Presiden Sen. Aku juga tidak membutuhkan ini. Saya menghargai niat baik Anda. Ye Chen memperhatikan betapa senangnya Sun Yi, jadi dia berkata, karena Presiden Sen sangat bijaksana, mengapa Anda tidak menerimanya, Sun Yi? Lagi pula dia tidak bisa memakai pakaian itu sebagai laki-laki. Tak perlu dikatakan lagi, Sen Haihua memiliki cukup trik untuk menempatkan dirinya pada posisi saat ini. Sen Haihua tahu dia tidak dapat menghubungi Ye Chen. Oleh karena itu, dia mulai berusaha melalui Sun Yi. Sen Haihua berhasil mengamati objek nyata Sun Yi ketika mereka pergi berbelanja. Ye Chen terkesan dengan pengamatan tajam Sen Haihua. Tetapi, Sun Yi hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Chen menyelanya dengan tepukan di bahunya. Jalankan mobilnya. Aku akan segera menemuimu. Oke, setelah Sun Yi masuk ke dalam mobil, Ye Chen tidak bertele-tele. Dia berkata kepada Sen Haihua, saya akan memberimu kesempatan lagi kali ini. Saya akan pergi ke rumah keluarga Sen jam 9 pagi besok. Juga, kamu akan meninggalkanku sendiri. Jangan ganggu hidupku atau orang-orang di sekitarku. Kalau tidak, aku bisa menyembuhkanmu tapi aku juga bisa mengambil kembali nyawamu. Oh, dan untuk perawatan tahap kedua, saya menagih Anda 80 juta. Mendengar kata-kata Ye Chen, tubuh Sen Haihua mulai bergetar hebat. Kemerahan mulai muncul di sekitar matanya. Tidak ada yang bisa memahami emosi yang menguasai Sen Haihua saat ini. Dia membuntuti Ye Chen selama 1 jam penuh hanya untuk mendengar dia mengatakan itu. Kata-kata Tuan Ye berarti dia, Sen Haihua, telah mendapatkan kembali haknya untuk hidup. Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih. Anda adalah orang tua saya yang bereinkarnasi. Tanda seru. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, orang-orang dari keluarga Sen akan selalu siap melayani Anda. Kalimat itu diucapkan dari lubuk hati Sen Haihua. Ye Chen adalah orang yang mengembalikan hidupnya ke Sen Haihua. Sen Haihua hanya membutuhkan anggukan dari kepala Ye Chen untuk dapat hidup. Ye Chen mengabaikan Sen Haihua. Dia hanya membuka pintu mobil dan duduk di dalam. Tak lama kemudian, mobil itu menghilang dari tempat parkir basement Myriad Link Square. Meninggalkan Sen Haihua yang diam-diam menghapus air mata dari wajahnya yang tak terbaca. Bab 30. Kota Sungai, Danau Panggilan Nyaring. Di tengah lingkungan yang tenang, sebuah rumah besar bertengger di tengah danau. Green Lake Mountain of River City yang terkenal terletak di belakang mansion. Dapat dikatakan bahwa mansion tersebut memiliki feng shui terbaik di seluruh kota sungai. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting. Salah satu keluarga paling berpengaruh tinggal di sini, keluarga Chu dari River City. Sejarah keluarga Chu di kota sungai dapat ditelusuri kembali ke dinasti Ming di mana nenek moyang keluarga Chu adalah seorang jenderal di dinasti Ming. Dia pernah berperang sendirian dan membunuh hampir ribuan musuhnya. Kemudian, dia berhasil mundur dari perang. Nama keluarga Chu menjadi makmur sejak perang. Namun, keluarga Chu perlahan-lahan menurun seiring berjalannya waktu. Namun, mereka berhasil mempertahankan kursi di antara 4 keluarga besar di River City. Posisi mereka tidak tertandingi di sini. Saat ini, seorang wanita muda sedang menyiram tanaman di halaman rumah keluarga Chu. Wanita muda itu sangat cantik.
Dia mengenakan tank top ketat hitam dan celana putih kasual yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Dia tampak anggun dan menawan tanpa henti. Wanita muda itu adalah putri dari keluarga Chu, Chu Suran. Saat Chu Suran menyirami tanaman, sedikit kesuraman melintas di mata indahnya. Dia sering mengalami mimpi buruk sejak pemberantasan keluarga Ye dari River City. Seorang pemuda berlumuran darah sering muncul dalam mimpinya, dan meski tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia yakin pemuda itu adalah Ye Chen. Ye Chen, orang yang sama yang dia hina di depan umum. 5 tahun lalu, Chu Suran hanya bermaksud bercanda. Namun, dia mulai menyesali tindakannya. Dia menghela nafas, meletakkan kaleng penyiram di tanah, dan bergumam, kenapa aku terus memikirkan orang itu? Dia hanya sampah. Bahkan jika dia selamat, dia mungkin sekarang hidup di jalanan dengan kepribadiannya yang penurut dan menjadi sampah sungguhan. Pada saat inilah Hekian berjalan mendekat, tampak sedikit kehabisan napas. Suran, aku akhirnya bertemu denganmu. Sudah sekitar setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saya melihat bahwa Anda menjadi lebih cantik. Aku bahkan tidak bisa menebak berapa banyak pria yang menjadi mangsa kecantikanmu. Hekian berkata dengan penuh semangat. Chu Suran hanya mengangguk setengah hati. Duduk. Oke, Hekian juga merasakan ketidakpedulian dingin Chu Suran. Hekian tahu bahwa setelah tinggal di luar negeri selama 3 tahun setelah lulus, Chu Suran telah kembali sebagai orang yang berbeda. Hekian tidak dapat menahan perasaan seolah-olah mereka telah berpisah. Kamu bilang kamu melihat Ye Chen. Apa kamu yakin Ye Chen yang sama yang menyatakan cintanya padaku? Chu Suran bertanya dengan nada datar seolah dia tidak peduli dengan masalah tersebut. Hekian mengangguk dan memberi Chu Suran rekap tentang apa yang terjadi di Myriad Link Square hari ini. Awalnya, Chu Suran mendengarkan tanpa ekspresi apapun di wajahnya, lalu alisnya berkerut. Di akhir cerita, dia terdiam. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, maksudmu kamu tidak yakin apakah orang itu adalah Ye Chen? Dia hanya terlihat seperti Ye Chen, dan nama belakangnya kebetulan Ye. Hekian tercengang dengan jawaban Chu Suran, tapi dia tetap mengangguk. Shen Haihua adalah kenalan saya. Dia adalah orang yang pengalamannya nomor 2 setelah egonya. Anda bilang dia membungkuk dan membungkuk kepada seorang pria muda. Itu bukan tidak mungkin. Tetapi Shen Haihua pasti sangat mengagumi pemuda itu, atau pemuda itu adalah seseorang dengan watak yang kuat. Bahkan jika Ye yang tidak berguna itu selamat, apa yang bisa dia capai dalam 5 tahun? Kata Chu Suran percaya diri sambil mengutak-atik tanamannya. Hekian hendak mengatakan sesuatu sebelum Chu Suran melanjutkan, keluarga Ye menghilang 5 tahun lalu. Ye Chen juga sudah lama pergi. Bahkan jika dia tinggal di East Money Lake, dia mungkin hanyalah seorang gelandangan. Dunia ini tidak memiliki tempat untuk semut rendahan seperti dia. Dia hanya akan dihancurkan tanpa ampun oleh aturan dunia, lalu pada akhirnya dia akan menyerah. Bukankah kejadian di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu sudah cukup menjadi bukti? Hekian, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Hekian tidak bisa lagi mengikuti alur pemikiran Chu Suran. Chu Suran saat ini sepertinya memancarkan suatu bentuk kebanggaan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak peduli kata-kata yang dia ucapkan atau tatapan yang dia berikan pada Hekian, Chu Suran tampak seperti dia di atas segalanya. Hekian tahu bahwa temperamen Chu Suran pasti berasal dari kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan. Hekian telah mendengar tentang bagaimana kakek buyut dari keluarga Chu di kota sungai baru saja memasuki dunia seni bela diri pada pertemuan sekolah menengah mereka tahun lalu. Hal ini mungkin mendorong keluarga Chu menjadi keluarga pertama di kota sungai yang maju dan mendapatkan posisi di antara keluarga-keluarga di Provinsi Jiangnan. Apakah itu sumber kepercayaan Chu Suran? Suran? Bagaimana jika aku hanya berkata, bagaimana jika, orang yang kulihat hari ini benar-benar Ye Chen? Hekian bersikeras. Chu Suran berhenti mengutak-atik tanamannya dan tertawa dingin. Jadi bagaimana jika Ye Chen telah kembali? River City bukan lagi kota yang sama 5 tahun lalu. Aku, Chu Suran, bukan lagi Chu Suran yang sama 5 tahun lalu. Tidak masalah jika Shen Haihua tunduk padanya atau apakah dia adalah orang dengan kekuatan ekstrim. Begitu dia berdiri di depan pintu keluarga Chu, dia hanya bisa menatap keluarga Chu sambil melamun seperti yang dia lakukan 5 tahun lalu. Setelah Chu Suran menyelesaikan kalimatnya, Hekian tampak agak pucat. Dia merasa tertekan oleh sikap Chu Suran yang mengesankan.
Tidak ada yang lebih diinginkan He Qian saat ini selain menanyakan apa yang terjadi pada Cusuran beberapa tahun terakhir ini, tapi dia sudah mengeluarkan perintah penghapusan. Mungkin aku hanya bisa mengagumi Cusuran seumur hidupku. Aku ingin tahu pria seperti apa yang bisa menaklukkannya, gumam He Qian pada dirinya sendiri. Apartemen kota besar. Ye Chen dan Sun Yi kembali ke rumah dengan membawa segenggam tas belanjaan. Sun Yi, yang baru saja kembali dari berbelanja, membuatkan Ye Chen pesta karena kegembiraan. Dia membuatkannya 2 piring daging, sepiring sayuran, dan semangkuk sup. Ye Chen makan 6 mangkuk nasi sebelum berhenti, dan itu membuat Sun Yi cukup terkejut. Dia tahu Ye Chen adalah orang yang rakus, tapi dia tidak berharap Ye Chen menjadi orang yang rakus. Apakah kamu reinkarnasi dari hantu kelaparan? Mereka yang tidak tahu mungkin mengira aku telah membuatmu kelaparan. Sun Yi mencibir. Ye Chen menyapu semua sisa makanan, menepuk perutnya, dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya sudah bertahun-tahun tidak makan seperti ini. Dulu, ibuku sering. Pada titik ini, Ye Chen tiba-tiba berhenti. Lalu, dia tersenyum. Jangan bicara tentang masa lalu. Tapi serius, kamu pandai memasak. Maukah kamu memasak lagi besok? Sun Yi tahu Ye Chen pasti memikirkan mendiang orang tuanya. Entah kenapa, hal itu menyentuh sudut terlembut hatinya. Dengan air mata mengalir di matanya, Sun Yi berjanji dengan tulus, jika kamu mau, aku akan memasak untukmu setiap hari mulai sekarang dan seterusnya. Bagaimana dengan nyonya rumah? Lumayan ya. Apa? Maksudmu kamu tidak akan pernah menikah? Ye Chen berkedip. Atau kamu secara tidak langsung menyatakan cintamu padaku? Sudah kubilang, ada banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi istriku. Sun Yi menjadi bersemangat karena penasaran. Katakan padaku, aku akan membantumu melihat-lihat. Ye Chen berdehem dan berbicara dengan nada serius. Nomor 1, besar. Nomor 2, besar. Nomor 3, masih besar, katakanlah, menurut saya Anda sangat cocok dengan kriteria itu. Bagaimana kalau kita melakukannya? Sun Yi mengambil bantal dari sofa dan melemparkannya ke Ye Chen. Pria yang menyebalkan. Tentu, lanjutkan, lemparkan lebih banyak ke arahku, regangkan lebih jauh sebelum kamu melempar. Itu akan lebih menyakitkan.